apakah suami istri boleh melontarkan kata-kata romantis atau menunjukkan romantisme di depan anak? Jika iya, sejauh mana kebolehannya itu di depan anak? Yang kedua itu multitasking pada laki-laki itu kan lemah tadi dikatakan. Apakah bisa dilatih sehingga lebih kuat seperti yang dimiliki oleh wanita seperti itu? Kemudian yang ketiga itu ini tentang seperti daerah kekuasaan laki-laki. Artinya begini, ada istri yang dia diajarkan untuk menghormati suaminya, tetapi dari segi suami budayanya beda. Kita ini sama seperti itu. Jadi tidak perlu diistimewakan. Nah, dari situ ada perbedaan budaya yang itu bagaimana cara sebaiknya saya harus menyampaikan seperti apa dengan suami seperti itu. Kebetulan ini suaminya orang Austria. Jadi mungkin 3 itu dulu ya, Bu Dokter, dalam 10 menit ini. Semoga bisa terwakili. Saya mohon maaf ini untuk teman-teman sekalian nih. Sementara itu dulu saya persilakan Bu Dokter. Ya, terima kasih sekali buat teman-teman yang bertanya ya. Jadi apakah suami istri boleh menunjukkan romantisme depan anak? Boleh. Ya, tentu romantismenya yang sebatas wajar. Kayak apa ya? Itu tadi mencium kening istri, mencium pipi gitu ya, memeluk gitu ya. Bahkan juga ada budaya yang mencium bibir kan itu biasa. Ya. Tentunya tergantung dia punya budaya atau daerah itu ya. Kemudian memeluk, merangkul atau menemani ngobrol berdua aja itu juga semacam teknik-teknik romantisme. Memberikan oleh-oleh gitu ya, bikinkan makanan istrinya, bikinkan minum suaminya sambil waktu diberikannya sambil mukanya berseri-seri, itu boleh. Boleh banget supaya anak-anak masuk juga ya pengalaman ayah ibunya di otak yang merah ini nih. Untuk apa? Supaya menjadi referensi nanti bagaimana anak ini memperlakukan pasangannya. Ya. Kadang-kadang kalau nggak pernah lihat contoh, yang makanya tadi contoh-contoh yang buruk, nah itulah makanya terjadi KDRT dalam rumah tangga. Jadi, ayolah kita kasih lihat anak-anak romantisme, ya. Sebagaimana Rasulullah juga romantis. Bahkan Rasulullah senang banget kalau istrinya sisir rambutnya, itu kan romantis, ya. Terus istri Rasulullah bersandar ke pundaknya itu juga romantis. Ya, bahkan Rasulullah pernah menemani Siti Aisyah nonton permainan-permainan itu juga romantis itu. Ya, itu boleh. Oke. Kemudian bagaimana multitasking? Gini, masalahnya Allah menciptakan korpus kolosum. Nah, ini di korpus kolosum kita kelihatan nih. Yang tengah ini laki-laki lebih tipis 30%. Artinya memang otak laki-laki disusun untuk mengerjakan suatu hal yang khusus. Jadi secara anatomi itu memang sudah lebih tipis korpus kolosumnya. Jadi laki-laki kalau mengerjakan sesuatu, ya dia konsentrasi setelah 10 menit. Dia konsentrasi. Setelah konsentrasi pendengaran menurun. Maka laki-laki cuma bisa 1. Nah, bisa nggak kira-kira dia belajar sedemikian rupa? Kalau dibilang bisa ya bisa aja, cuman itu maksa banget. Maksa banget. Tapi itu tadi, kalau ada suami lagi ngerjain sesuatu, kemudian dia sigap lihat istrinya di dapur dan dia langsung berdiri loncat bantuin istrinya, itu berarti tetap otaknya otak laki-laki. Yang dipakai apa? Otak hipotalamus, yaitu otak tanggung jawab, otak menjaga keamanan. Tetap laki-laki. Ya. Cuman laki-laki nggak kayak kita gitu, sambil ngetik, misalnya gendong anak, nyusuin anak, sambil ngetik, itu nggak bisa dia. Nggak bisa. Nah, perempuan bisa. Tapi laki-laki misalnya berhenti kerja di depannya, kemudian dia bantuin istrinya, itu kan tetap satu pekerjaan. Itu bisa. Ya. Kalau ada yang suami kayak gitu, wah itu keren banget itu. Berarti dia kerja keras untuk bisa berhentikan pekerjaan di depannya untuk langsung berubah pekerjaan yang lain. Itu harus direspek banget itu ya. Baik, sekarang ada istri dia diminta untuk menghormati suami karena budayanya kan menghormati suami. Kayak tadi ya. Tadi itu penelitian bahwa suami diberikan daerah khusus itu bukan penelitian Indonesia. Itu di Florida itu dan di London. Artinya kan secara budaya bule pun laki-laki ingin dihormati ya. Tapi memang ada laki-laki yang sangat santun, yaitu tadi yang watak damai, hasratnya damai. Yang dia kalau dihormati malah pakai hewuh dia. Itu watak lagi dia. Ya, sudahlah watak damai mungkin orang Austria. Ya, mungkin dia punya budaya yang lebih santun lagi gitu. Ya, seperti Rasulullah.
Kita selalu ingin menghormati Rasulullah, makanya kita selalu panggil Rasulullah Sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah jangan pakai Sayyidina deh, gitu. Ya, karena Rasulullah ini orang yang lembut sekali. Ya, tetapi kalau saya ditanya prinsipnya, ada suami yang nggak usah hormatin saya. Itu kita dengar saja bahwa oh suami ini baik banget, santun banget, damai banget. Tapi please tetaplah hormati dia, tetaplah menjaga barang-barangnya dia, tetaplah ada tempat daerah dia yang kita jaga, dan barang-barang dia itu dia pasti seneng sekali. Ya, bahwa dia menolak ini sebuah kesantunan yang luar biasa. Tetapi kalau dia diet, saya sudah tolak, tapi istrinya tetap ya menjaga dia, jaga piringnya, jaga gelasnya dan sebagainya, itu dia seneng banget. Ya, tentunya malah membuat laki-laki itu ya menjadi tambah cinta insya Allah. Ya, baik, itu mudah-mudahan 3 sudah terjawab, mungkin tidak lengkap ya karena waktunya juga ya.